Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu lagi dengan saya, Pendeta Nixon Suburian, dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang setia, sejenak Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa kami jadikan dalam panduan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, berfirmanlah, sebab kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Senin 8 Agustus 2022. Saya ambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, rasa ketakutan, rasa kecemasan, bahkan rasa kebimbangan sering menghampiri di dalam kehidupan kita. Atau bisa kita katakan bahwa hidup ini sering dibarengi dengan rasa ketakutan. Tentunya rasa ketakutan di dalam hidup kita membuat kita tidak tenang. Dan bahkan membuat kita kadang gelisah. Atau bahkan kadang membuat kita khawatir tentang apa yang akan kita takutkan. Saudara-saudara, kita mau dipertanyakan, ketika kita takut dalam kehidupan ini, tentunya pertanyaannya apa yang harus kita takutkan? Tentunya kalau kita ditanya satu persatu, kemungkinan sekali berbagai hal atau berbeda sekali apa yang kita takutkan dalam hidup ini. Bisa saja kita takut dengan masa depan. Bisa saja kita takut dengan apa yang terjadi di hari esok. Bisa saja kita takut dengan suatu tantangan, dengan suatu masalah yang kita hadapi. Kita takut menghadapi tuntutan-tuntutan yang akan terjadi untuk masa lalu. Saudara-saudara yang terkasih, banyak hal yang kita takutkan dalam kehidupan kita ini. Namun yang sungguh luar biasa dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita tidak boleh takut. Dan bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan berfirman kepada Paulus supaya dia tidak takut. Sehingga dia harus memberitakan firman dan tidak bisa diam. Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan kita sering dibayangi dengan angan-angan. Kehidupan kita sering dibayangi dengan satu gambaran-gambaran yang akan terjadi di hari esok. Sehingga ketika pemikiran kita, sehingga ketika apa yang kita pikirkan itu tidak mampu lagi, otak kita, pengetahuan kita menjangkau hal tersebut. Sehingga rasa takut itu akan menghampiri kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita, tidak ada satu orang pun yang menginginkan adanya rasa takut, adanya rasa kecemasan. Tetapi sekalipun kita tidak menginginkan itu, namun rasa itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Dengan demikian firman Tuhan mengatakan bahwa rasa takut itu akan hilang ketika kita siap untuk memberitakan firman Tuhan. Rasa takut bisa hilang ketika kita bertahan di dalam firman Tuhan. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, maka banyak hal yang kita takutkan dalam kehidupan kita. Sehingga satu hal yang membuat rasa takut kita adalah bahwa pemikiran kita tidak akan mampu menjangkau kehidupan ini.
bahwa pemikiran atau pengetahuan kita tidak akan bisa melewati masa-masa yang akan datang. Tentunya untuk menghilangkan rasa takut dalam kehidupan kita, firman Tuhan berseru kepada kita, biarlah Tuhan yang selalu mengatur kehidupan kita. Apapun yang akan kita pikirkan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mampu meyakini bahwa hidup ini merupakan suatu proses yang diberikan oleh Tuhan. Suatu perjalanan yang panjang yang diberikan oleh Tuhan. Tentunya karena hidup ini adalah pemberian Tuhan, maka mari kita yakini dan kita imani bahwa Tuhan telah memberikan segala sesuatunya yang perlu, yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Mungkin kita mengingat bahwa bagaimana peristiwa bangsa Israel ketika bangsa Israel dipilih oleh Allah menjadi bangsa kesayangannya. Bangsa Israel diberikan kesempatan. Bangsa Israel diberikan waktu untuk menjalani masa-masa kehidupannya. Namun oleh karena dunia, oleh karena keinginan, oleh karena nafsu mereka, maka mereka lupa dengan tuntunan dan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Bangsa Israel merasa bahwa hidup mereka akan bisa dijalani tanpa kekuatan Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang menempatkan mereka. Dan bahkan Tuhanlah yang memilih mereka di dalam perjalanan hidupnya. Dan bahkan bisa kita katakan justru Tuhan sendiri yang memberikan hidup itu kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih, sehingga ketika mereka tidak mengimani, ketika mereka lupa dengan pilihan Allah, maka rasa kekhawatiran, rasa takut banyak menghampiri mereka. Sehingga pergumulan-pergumulan bangsa Israel, pergumulan-pergumulan bangsa Israel tersebut sangat banyak. Mereka takut tidak akan makan. Mereka takut akan disiksa. Mereka takut untuk menjalani masa-masa depannya. Hal ini bisa kita katakan ketika kita mengikuti sejarah bangsa Israel. Mereka mengeluh dengan segala hal yang dialami. Mereka berontak dengan segala hal yang dimilikinya. Namun satu hal yang pasti bahwa mereka tidak mampu menyadari bahwa mereka adalah pilihan Allah. Dalam firman Tuhan juga dikatakan ada suatu pemahaman bahwa Rasul Paulus juga pernah merasa ketakutan. Takut kepada musuh-musuhnya. Takut untuk menghadapi musuh-musuhnya. Sehingga rasa ketakutan itu dihimpun oleh Allah. Lalu Allah berfirman kepada Paulus supaya Paulus tidak takut, supaya Paulus menghilangkan rasa takutnya. Karena ketika Paulus bertekad akan menyebarkan firman dan tidak diam di dalam hidupnya dalam mengabarkan firman, maka Tuhan akan menyertainya. Tuhan akan menghilangkan rasa takutnya. Ketika Tuhan beserta dia, maka rasa takut akan bisa hilang dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya dalam kehidupan kita ini juga, dalam setiap hari kita melakukan aktivitas, dalam setiap hari kita melakukan pekerjaan kita, rasa takut sering menghampiri kita. Rasa cemas sering menghampiri kita. Sehingga kita takut melakukan sesuatu yang baik. Melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Dan bahkan melakukan tindakan-tindakan. Oleh karena rasa takut itu. Hasrat untuk melakukan yang baik. Melakukan suatu kegiatan. Melakukan suatu aktivitas. Bisa akan sia-sia. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan sangat luar biasa menyapa kita pada hari ini. Ketika kita merasa takut, maka obat dari ketakutan itu ketika kita bertekad dan berprinsip akan mengabarkan firman Tuhan dan kita tidak diam di dalam hidup kita ini, tetapi firman Tuhan akan terpancar dari kehidupan kita, maka rasa takut akan hilang dari hidup kita. Saat ini
Secara umum kita takut menghadapi masa-masa yang akan kita jalani dengan apa yang terjadi atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari tahun-tahun yang lalu, kita dilanda oleh bencana yang sangat dahsyat, COVID-19. Dan semua kita merasakan banyak hal yang kita takutkan. Banyak ketakutan yang kita alami, sehingga berpengaruh dengan kehidupan sosial, berpengaruh dengan kehidupan persaudaraan. Kita tidak mau berkumpul lagi dengan saudara-saudara kita. Kita takut untuk menyapa saudara-saudara kita. Ketakutan akan penyakit itu. Sehingga bisa kita katakan COVID-19 banyak menghalangi kita dalam aktivitas, dalam segala persekutuan. Dan bahkan kalau kita mengingat tahun-tahun yang lalu, bahkan gereja kita juga ditutup. Kita beribadah di rumah saja. Saat ini juga kita masih berada dalam rasa ketakutan, sekalipun ketakutan itu sudah berkurang. Namun firman Tuhan menyapa kita pada saat ini, pada hari ini, apa yang kita takutkan, apa yang membuat kita bimbang khususnya untuk menghadapi COVID-19 ini. Tentunya firman Tuhan mengatakan kita harus berpasrah diri. Biarlah Tuhan yang mengatur, tetapi di dalam kepasrahan kita harus selalu mengabarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang menguatkan kita selalu senantiasa. Sehingga firman Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita dan membuang rasa takut dalam kehidupan kita. Memberitakan firman adalah berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang baik, kami Tuhan menghadap ke tahta-Mu. Engkau tahu bagaimana perjalanan kami. Kami sering dihampiri dengan rasa ketakutan, tetapi firman Tuhan menyapa kami agar ketakutan itu bisa hilang. Maka kami harus setia melakukan firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu. Tuntun kami Tuhan senantiasa. Amin.